Maca sama.
Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, api Allah yang setia mengadangkan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kediaman kekal bagi arwah Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sirumani, dan semua jiwa di api penyucian. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Raya Orang Beriman. Kita diajak oleh Tuhan untuk mengalami sukacita pada Hari Raya semua orang kudus, agar kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati seperti yang dialami oleh mereka. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak merasakan dan menyadari apa yang kita alami dalam hidup kita. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu.
Aku Yohanes melihat malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi, laut, katanya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada hari mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dari bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Selamatkanlah bagi Allah kami yang duduk di tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan 4 makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin." Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Putih, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di antara anak domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, yang keadilan dari Allah, penyelamatannya. Itulah yang angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Berbahagialah orang yang mendiami rumah Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus. Bacaan pertama, Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih karunia
Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang besarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat salah satu kesedihan orang tua itu ketika mendapati kenyataan anaknya yang masih kecil tidak bisa tidur. Wah, itu orang tua itu pasti sedih. Karena apa? Pasti bingung, ini entah sakit, ini entah minta apa, tidak ada yang tahu. Hanya nangis saja. Lalu biasanya yang dilakukan adalah menina bubukan. Dinina bubukan supaya anak itu bisa tidur.
supaya lupa dengan apa yang dialami, supaya lupa akan segala yang dirasakan, sehingga ia mulai bisa memejamkan matanya dan tertidur pula. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seringkali sabda bahagia dikatakan sebagai nina bobo untuk kita semua. Kita diperdengarkan sabda bahagia, artinya kita sedang dinina bobokan oleh sabda bahagia. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah sabda bahagia ini sungguh-sungguh menina bobokan kita dengan sesuatu yang tidak nyata? Ataukah sabda bahagia ini adalah sebuah kebenaran yang akan kita alami ketika kita mengikuti apa yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi? Hari ini melalui hari raya semua orang kudus, kita diperlihatkan kepada diri kita semua bahwa sabda bahagia ini bukan hendak meninabobokan kita, tetapi sabda bahagia ini adalah kenyataan yang akan kita alami ketika kita mengikuti apa yang dikatakan dalam bacaan Injil. Dikatakan oleh sabda bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa orang miskin harus miskin? Kenapa? Apakah orang kaya tidak bisa memiliki kerajaan surga? Yang dikatakan dalam sabda bahagia, bagaimana kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan menjadikan segala sesuatu yang kita miliki menjadi penghalang bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan. Dan inilah yang harusnya kita sadari dalam hidup ini. Kebersatuan kita dengan Tuhan menjadi sesuatu yang mutlak. Menggantungkan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya dalam hidup kita ini. Apakah kita sudah menggantungkan hidup kita penuhnya kepada Tuhan dan kepada penyelenggaraan ilahinya dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh menggantungkan, seberapa besar kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan kita menggantungkan hidup kita pada kekuatan diri kita, pada kemampuan diri kita, pada kehebatan diri kita, pada hal-hal yang melekat pada diri kita? Kalau itu yang terjadi, artinya kita belum menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau itu yang kita andalkan, maka kita tak akan pernah mengalami kebahagiaan seperti yang dialami oleh para kudus yang hari ini kita rayakan hari rayanya. Maka mari bersama-sama Anda dan saya diminta untuk membuka hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkarya dan menuntun hidup kita. Ketika Tuhan berkarya dan menuntun hidup kita, bukan kebahagiaan yang semu yang akan kita dapatkan, karena kebahagiaan sejatilah yang akan datang karena Allah bersama dengan kita. Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan hidup kita sampai tujuan sejati, yaitu bersatu dengannya. Semoga kita menyadari betapa bahagianya hidup kita, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita, tetapi seringkali justru kitalah yang meninggalkannya. Maka mari belajar dari orang-orang kudus, agar dalam hidup ini kita senantiasa mau dan terus berjuang menyatukan hidup kita dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi Allah yang akan membawa kita pada tujuan hidup sejati kita, yaitu bersatu dengannya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.